Shalom jemaat Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda semua berada. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita dan ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih boleh Tuhan menikmati hari yang baru. Kami boleh menikmati Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu tetap nyata dan kami rasakan ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau melawat setiap kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap nyata dan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tak
berdiam di dalam rumah.
Shalom. Pada kesempatan ini saya mewakili gereja-gereja GKI ingin ikut menyampaikan syukur pada Tuhan untuk gereja BPCC Bali Praise Community Church untuk ulang tahun yang ke-15 yang kalian rayakan. Terima kasih kepada Tuhan. Selama 15 tahun Tuhan sudah pimpin, Tuhan pelihara sampai saat ini. Saya diminta untuk menyampaikan sedikit firman Tuhan buat kita sekalian. Dan saya ambil itu dari 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian, kiranya firman Tuhan akan memberkati kita semua. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan,
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia, dengan Kristus. Saudara-saudara sekalian, jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu berjalan begitu cepat, 15 tahun. Kalau saya tidak salah ingat itu, waktu peresmian saya ikut datang itu sekaligus ulang tahun daripada Ibu Gembala itu sebenarnya. Jadi kalau itu betul, Ibu Gembala, Bu Lili, kami juga ikut menyampaikan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati Anda dan keluarga Anda. Tadi saudara sekalian, kita diingatkan bahwa Yesus akan datang. Itu yang penting. Hari Allah akan tiba. Jadi mari kita punya pengertian bahwa dunia ini tidak hanya sekedar berputar. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang lagi, sore lagi, malam lagi. Tidak hanya gitu. Melainkan dunia ini akan berakhir. Ada waktunya di mana Tuhan akan datang dan dunia akan dibinasakan, diganti dengan dunia yang baru. Dan yang luar biasa, saudara sekalian, ayat emas kita itu sebenarnya terdapat di dalam ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ini yang luar biasa. Saudara, bahwa kita manusia oleh Tuhan sendiri diikut sertakan terlibat di dalamnya, yaitu kita ini menantikan dan sekaligus diizinkan untuk ikut mempercepat kedatangan hari Tuhan. Nah, itu yang akan kita renungkan bersama, dan ini merupakan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Bali Praise Community Church ini. Itu, saudara, memang Tuhan itu, cara kerja Tuhan itu tidak sendirian. Dan juga tidak sekedar pakai malaikat-malaikat, sekalipun itu bisa. Melainkan Tuhan itu mau memakai manusia. Contoh yang saya rasa sangat jelas kalau Anda boleh pelajari itu dalam Kisah Rasul pasal 10. Kalau Anda ingat ceritanya itu, satu kali Tuhan itu menyuruh malaikatnya datang kepada orang yang bernama Cornelius. Sebab Tuhan mau menyelamatkan Cornelius dengan seluruh keluarga dan kaum kerabatnya. Suruhan malaikat datang dan berkata pada Cornelius, doamu sudah didengar oleh Tuhan, persembahanmu sudah diingat oleh Tuhan. Tapi anehnya, malaikat tidak menyampaikan Injil. Melainkan suruhan pada Cornelius, sebab itu suruh orang datang kepada orang yang bernama Simon Petrus. Sebab dialah diundang ke sini, dialah yang nanti menceritakan Injil yang membawa keselamatan bagimu dan keluargamu. Lihat tuh,
Mestinya kan malaikat bisa itu untuk langsung memberitakan Injil, tetapi tidak. Dia suruhan orang bernama Petrus, dan ceritanya nanti akhirnya Petrus datang, mendoakan, memberitakan Injil sampai seluruh keluarga Cornelius dengan kaum kerabatnya semua diselamatkan oleh Tuhan. Itu jadi sekali lagi Tuhan itu pakai manusia, pakai saudara dan saya. Karena itu dia berfirman, kita ini harus menantikan dan sekaligus mempercepat kedatangan Tuhan. Dan saya mau sampaikan dengan singkat pada kesempatan ini beberapa poin yang penting bagaimana kita ini menantikan akan kedatangan Tuhan dan bahkan mempercepat akan kedatangannya itu. Yang pertama, saudara sekalian, kita ini adalah mempelai Kristus. Jadi mesti kita berdandan dengan baik. Hidup kudus, hidup benar, dan hidup berkenan di hati Tuhan. Dan semua itu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingatkan, siapapun kita tidak ada yang imun terhadap dosa. Mari kita tinggalkan semua dosa, baik yang sengaja tidak sengaja. Apalagi kalau ada dosa yang tersembunyi, marilah kita segera bertobat dan tinggalkan itu. Ya, saya anjurkan sebagai jemaat juga, kita saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni. Jangan berkelahi. Kalau saudara bertengkar satu dengan yang lain, entah pengurus, entah anggota, itu tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar, berkat Allah tidak akan maksimal dalam hidup kita. Sebab untuk berkat yang maksimal kita mesti sepikir, sejiwa, sehati. Jadi kalau bertengkar, janganlah. Dan kalau saya boleh tambahkan itu malah biasanya kalau saya khotbah di gereja kami di Amerika, saya ngomongnya jangan berkelahi, melainkan jangan bisa diajak berkelahi. Kalau saudara dan saya mau mengikuti nasihat Rasul Paulus, Galatia pasal yang kedua ayat 19 dan 20, aku telah disalibkan bersama Kristus. Kita sudah mati. Hidup kita bukan kita lagi. Dan Anda percaya atau tidak, sejahat-jahatnya orang, sedosa-dosanya orang, tidak ada orang yang mau mengajak orang mati berkelahi. Jadi kita sekalian belajar untuk hidup kita itu dalam tanda kutip kita mati bersama Kristus. Hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Karena itu kitab suci berkata, balaslah kejahatan bukan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Nanti kita tidak akan bisa diajak berkelahi. Saya tidak akan pernah lupa akan kesaksian seorang pria India datang ke gereja, berkata, Bapak Pendeta, saya mau menjadi orang Kristen, saya mau minta dibaptis ikut Tuhan Yesus. Ditanya, siapa yang menceritakan Injil padamu? Tidak ada. Cuma saya ini melihat istri saya itu luar biasa. Istri saya ini, kita tahu saudara sekalian di India itu banyak dewa, katanya jutaan itu di sana. Itu dia bersaksi, istri saya ini luar biasa. Dia kalau saya marah-marah, dia malah masak masakan yang menjadi kesukaan saya. Kalau saya jengkel, saya tidak senang, dia malah membersihkan, dia berbuat hal yang sangat baik dan menyenangkan. Sampai saya berpikir ini rahasianya apa? Dewanya siapa? Saya cari tahu. Ternyata dewanya itu Tuhan Yesus. Dan saya mau ikut dewanya dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu saudara sekalian, tidak boleh berkelahi, bahkan kita ini diajar oleh firman Tuhan, jangan bisa diajak berkelahi. Yaitu caranya begitu.
Kalau orang menggosipkan kita, memfitnah kita, kirim kue. Kasih persembahan kasih. Doakan berkat buat dia. Itu caranya sehingga dengan begitu kita tidak bisa diajak berkelahi. Sekali lagi, kita ini sebagai mempelai wanita daripada Kristus, kita mesti menyiapkan diri, berdandan dengan baik, jubah puji-pujian, penyembahan, dengan hati yang tulus, hati yang kudus, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, ini khusus untuk pengurus, gembala jemaat, dan dengan staf-staf yang ada di Bali Praise Community Church ini, saya usulkan, ya, hadirkan Tuhan Yesus di khusus bukan hanya di dunia secara luas, tapi di tengah-tengah jemaat Anda kalian sendiri. Saudara tahu dalam Matius pasal yang ke-11 itu ada kisah yang sangat menarik. Itu Yohanes Pembaptis satu hari karena keadaan atau bagaimana dia itu menjadi ragu-ragu kan. Apakah ini betul Mesias yang kita tunggu atau kita tunggu yang lain? Dia suruhan murid-muridnya bertanya pada Tuhan Yesus. Engkaukah yang kami tunggu atau kami harus tunggu yang lain? Engkau ini Mesias sungguhan atau tidak? Anda tahu jawab Tuhan Yesus itu dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Tuhan Yesus hanya berkata, ya yang kamu lihat, kamu dengar apa? Sampaikan pada dia. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Gitu. Jadi, saudara, tanda kehadiran Mesias Tuhan Yesus Kristus itu. Yang buta melihat, yang lumpuh jalan, yang kusta tahir, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan orang miskin dapat berita baik. Dan itu harus. Memang itulah tanda kehadiran daripada Tuhan. Nah, tolong kepada pengurus gembala ini, Anda berdoa, Anda pelayanan, menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah jemaatmu. Ya, pengertiannya kalau diaplikasikan, dikenakan dengan situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari daripada Anda kalian, mungkin Anda kalian tidak ada yang buta, sehingga tidak perlu harus dicelekkan mata, atau lumpuh atau kusta, mungkin tidak ada. Tapi pengertiannya ialah ada perbaikan yang signifikan terjadi dalam kehidupan jemaat yang Anda layani. Anak-anak jemaat mesti harus bisa studi, dibantuin, didoakan. Jangan sampai ada yang drop out. Yang tidak punya rumah didoakan supaya punya rumah. Yang bekerja supaya dapat penghasilan tetap yang baik, maju kehidupan mereka. Yang ditindih utang didoakan supaya bisa terlepas dan bisa menikmati hidup dengan lebih baik lagi. Itu tanda kehadiran daripada Mesias. Jadi ada buah yang nyata di tengah-tengah jemaat Anda kalian. Dan kita doakan itu supaya menjadi kenyataan yang dialami oleh kita semuanya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, saya pribadi sih percaya memang apa yang kita alami pandemi ini, menurut saya sih jelas ini bukan fenomena yang biasa-biasa aja, melainkan Tuhan sedang izinkan ini terjadi sebagai suatu tanda. Ini jelas bagian daripada tanda daripada akhir zaman. Kelaparan sana sini, bencana, perang, dan segalanya. Dan pandemi ini sebenarnya persiapan itu. Dengan itu pemerintah akan mengatur segala-galanya nantinya sampai kepada pemerintahan antikris itu. Tapi sebenarnya poin yang ketiga ini yang mau saya sampaikan ialah itu Injil akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Jadi ini merupakan tanda-tanda awal dan Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Dan ini kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk saudara dan saya.
Ini yang saya sebutkan dengan mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi tolong dicatat itu bahwa Injil harus diberitakan kepada semua orang. Dan itu tugas saudara dan saya. Itu. Jadi ada mobilisasi, ini saya anjurkan sih, semua anggota jemaat. Semua kita itu punya tugas masing-masing. Bagaimana yang ujung-ujungnya ialah memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang bertanya, berapa anggota gerejamu sekarang? Jangan dijawab. Berapa anggota gerejamu sekarang? Jangan dijawab. Kasih tahu di dalam pertanyaan itu Anda membuat 3 kesalahan yang besar. Yang pertama, ini bukan gerejaku, ini gerejanya Tuhan Yesus. Yang kedua, kami tidak punya anggota. Semua kami adalah pekerja. Saudara, kita ini yang ada gereja itu merupakan kapal perang. Semua bertugas, semua harus gotong royong bagaimana memenangkan jiwa-jiwa. Kita ini bukan kapal pesiar, sebagian besar duduk-duduk makan, yang lain bekerja mati-matian, bukan. Kita ini kapal perang untuk mencari jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi kasih tahu, ini bukan gerejaku, gerejanya Tuhan Yesus. Yang kedua, kami tidak punya anggota, semua pekerja. Yang ketiga ialah kami ini sebenarnya bukan gereja dalam pengertian gedung, kebaktian rutin, gitu-gitu aja. Melainkan sebenarnya kami ini gereja dalam pengertian pusat pelatihan pelayanan. Jadi gereja itu merupakan pusat pelatihan pelayanan. Semua dilatih untuk bisa ikut serta di dalam pelayanan yang Tuhan tugaskan kepada kita. Jadi saya anjurkan teman-teman semua di Denpasar, Bali Praise Community Church ini, semua aktivitas kita, aktivitas gereja kita, ujung-ujungnya haruslah menyelamatkan jiwa-jiwa. Tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Tidak ada. Jadi saudara dan saya itu bawalah jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus satu-satunya juru selamat. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya kalau baca kitab suci itu, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada benang merah yang hanya mau menunjuk Tuhan Yesus itu mau menyatakan bahwa Dialah Mesias, Dialah Tuhan yang menjelma jadi manusia, Dialah yang nanti berkorban, mati, disalibkan, 3 hari lagi bangkit untuk menjadi keselamatan bagi kehidupan manusia. Jadi saudara sekalian itu pokok. Jadi kita doa supaya kita semuanya membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi satu kali Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil, dikasih kuasa, sehingga banyak orang yang sembuh, mujizat terjadi dan sebagainya, lalu mereka kembali dengan sukacita. Setan-setan takluk kepada kami. Mujizat terjadi, banyak kesembuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu bersukacita karena setan takluk pada kamu. Melainkan bersukacitalah kamu karena namamu terdaftar atau tercatat dalam kerajaan surga. Jadi keselamatan jiwa itu di atas segala-galanya. Itu. Jadi saudara sekalian, ini kesempatan yang menurut saya luar biasa. Kita ada streaming, ada zooming, teknologi yang ada dipakai. Dan kami anjurkan supaya berita Injil itu boleh didengar oleh banyak orang. Merobos akan tiap-tiap keluarga yang ada. Itu adakan kebaktian, minta pengurapan Tuhan, pujian penyembahan itu diurapi sehingga semua pemirsa di rumah masing-masing pun ikut terjamah.
oleh Roh Tuhan. Itu. Saya anjurkan juga, ini poin yang berikutnya, saudara sekalian, bahwa gereja Anda perlu ada misi. Itu. Saya ingin titipkan supaya Indonesia bagian timur Anda ikut serta melayani di sana. Ya, khususnya untuk orang-orang teman-teman kita yang di Sumba, suku Merapu. Ya, Anda paling dekat. Saya berharap bahwa Anda bisa bekerja sama dengan teman-teman kita yang pelayanan di Sumba untuk membawa sebanyak-banyaknya jiwa datang pada Tuhan. Terserah caranya bagaimana. Anda boleh mengadakan kursus selama 3 bulan, 6 bulan, latih mereka, teman-teman yang ada di sana, bagaimana supaya bisa ikut pelayanan secara aktif untuk pekerjaan Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu saya berkesempatan pergi ke Hawaii. Saya lihat itu yang namanya kampus daripada Youth with the Mission, itu buat saya luar biasa. Ya, mereka latihan untuk beberapa bulan langsung diutus ke berbagai macam negara untuk memberitakan Injil, dan nanti kemudian datang kembali untuk pelatihan berikutnya dan sebagainya. Ya, tidak usah harus semua masuk ke sekolah teologi resmi, tetapi kita semua bisa pakai segala macam cara untuk memberitakan Injil. Dan saya berharap BPCC akan punya peranan yang penting di sini. Dan saya harapkan saudara sekalian, Pulau Bali termasuk, berdoa supaya Anda punya cabang 10-15 biji di berbagai tempat begitu. Dan semuanya aktif untuk memberitakan Injil. Ya, poin yang terakhir, saudara sekalian, saya mengharapkan bahwa dengan Tuhan jangan sungkan-sungkan di dalam minta. Bahkan saya anjurkan untuk minta yang besar kepada Tuhan. Ya, saya doakan supaya Anda kalian akan punya gedung gereja sendiri yang lumayan besar di Bali, dan Anda kalian itu ya doanya seperti doa Yabes lah gitu. Kita tahu kan ceritanya sedikit itu, kalau Anda lihat silsilah semua tahu sampai kata Yabes, 2 ayat itu kemudian menerangkan. Yabes itu, kata Yabes itu berarti sial. Yaitu sepertinya dianggap membawa kesialan karena pada waktu lahir mamahnya, ibunya itu kesakitan luar biasa, mungkin pendarahan banyak gitu, mau mati mungkin, sehingga dikasih nama Yabes, si sial. Cuma kalau Anda perhatikan bagus sekali, dia tidak mau menerima kenyataan itu sebagai ya takdir dan sebagai nasib, enggak lah. Dia kemudian berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, aku ini namanya sial, aku mau supaya tidak sial, aku mau membawa berkat gitu. Dan Tuhan mengabulkan itu. Jadi dalam kehidupan saudara dan saya, belajar jangan kalah dengan kenyataan yang kita ada, melainkan berdoa sungguh-sungguh, ya, meminta kepada Tuhan yang besar, dan Tuhan dengan senang hati akan mengabulkannya. Yang berikut itu Yakub juga sama. Kita tahu ceritanya Yakub nipu sana sini dan sebagainya. Pada waktu dia kembali ke kampungnya, dia mau ketemu dengan Esau, dia ketakutan kan zaman itu, ya kan? Sampai dia itu yang lain disuruh ke barisan ke depan, barisan yang ke tengah, dan dia sendiri paling belakang ketakutan. Tapi Tuhan tahu itu, kalau saudara tahu ceritanya menarik sekali, pelajari itu Tuhan itu suruh malaikat untuk berkelahi sama dia. Orang penakut diajak berkelahi lah supaya jadi pemberani. Gitu. Lama-lama Yakub tahu ini bukan manusia biasa. Ketika malaikat itu mau melepaskan diri karena hari sudah mulai terang, itu Yakub berkata, aku tidak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ya, sepertinya seolah-olah memaksa gitu. Tetapi sebenarnya enggak, itulah penyataan iman. Sepertinya dia mau berkata, aku tidak bisa jalan sendiri. Perjalananku hanya bisa berhasil kalau engkau memberkati aku. Dengan Tuhan itu begitu. Sehingga kalau Anda lihat ceritanya itu, langsung dia diganti nama oleh Tuhan. Kamu bukan Yakub lagi, melainkan kamu Israel. Struggle with God. Kamu sudah bergumul melawan Tuhan dan manusia, dan engkau menang. Itu kata-kata Tuhan sendiri.
namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Pangeran Allah yang berani. Dan Tuhan itu, kalau kita datang pada Tuhan bergumul dan minta kepada Dia, itu bukan Tuhan kalah sungguhan, ya enggak, ya. Melainkan Tuhan mengalah. Ini berarti hati yang betul-betul haus, hati yang betul-betul mencari Tuhan, hati yang betul-betul bersandar kepada Tuhan. Itu sehingga akhirnya Yakub menjadi Israel dan hidupnya diberkati Tuhan. Saudara, jalan Tuhan memang tidak selalu sama dengan kita. Kalau boleh saya bersaksi secara singkat, kapan itu? 1976. Ya, sudah kurang lebih sudah 40 tahunan itu. Tahun 1976 saya sudah selesai sebenarnya studi saya di Amerika. Saya pulang ke Indonesia. Terus terang saya ada rasa bangga juga. Saya sudah terima Master of Divinity. Saya juga dapat gelar Master of Theology dari Fuller Theological Seminary. Bangga. Dan jadi dosen bisa, jadi pendeta di kota bisa, langsung dapat fasilitas, rumah, mobil, gitu. Tapi saya mau bersaksi saudara sekalian, saya datang pada Tuhan mencari kehendak-Nya apa yang terbaik. Tuhan malah sepertinya menggiring saya dari yayasan kecil, perginya ke desa-desa. Anda tahu kalau ke desa itu tidak dapat berkat, melainkan bagi berkat itu. Ya, tapi hari ini sih saya tahu itu bagian daripada rencana ilahi dalam hidup saya. Ya tidak gampang, tetapi saya bersyukur tahun itu saya mengikuti akan cara Tuhan. Saya pergi ke desa, saya dengan yayasan seada-adanya itu. Ya. Dan hari ini kalau saya menengok ke belakang, bersyukur pada Tuhan. Ya. Yang kecil, pelayanan desa-desa sudah berubah menjadi ratusan gereja yang sampai hari ini kita termasuk sinode yang sangat diberkati oleh Tuhan. Itu ya, tapi yakinlah Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Belajar mencari akan cara Tuhan, pimpinan Tuhan, arahan Tuhan dalam hidup masing-masing. Bagi jemaat juga, sehingga nanti kita akan lihat buah yang lebat yang boleh dihasilkan bagi kerajaan Tuhan. Selamat Pak Peter untuk ulang tahun ke-15 daripada gereja Anda. Untuk teman-teman, pengurus dan juga segenap jemaat, kiranya Tuhan terus memberkati Anda kalian dan kita terus saling mendoakan. Amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pastor Adi Sutanto. Kiranya firman yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa Papa dan Mama, Abah Kids tetap ada setelah ibadah hari ini di channel yang sama, yaitu ada di Jawaban TV. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami mengajak sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita, mari kita beribadah dan memuji Tuhan bersama di Intimacy Worship setiap jam 5 pagi. TDG setiap hari Sabtu, jam 7 malam, ibadah tetap dilakukan via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, akan diumumkan di media sosial TDG. Baik Bapak dan Ibu Saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor akan di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama kami pagi ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita menaikkan doa permohonan untuk berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, seluruh keluarga dimanapun kami berada. Di masa yang sulit, masa penuh yang kesesakan ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan-Mu, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, seluruh keluarga. Kami dilindungi, kami dijauhkan dari segala yang jahat, dari mara bahaya dan celaka, dan juga penularan virus-virus penyakit. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu, sebab kami tahu Tuhan, dari Tuhan sajalah letak pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, kita mengangkat tangan, kita menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menolong kita, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.